Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini sebagian kiai-kiai atau tokoh-tokoh agama kita itu tidak mau diajak membicarakan Yusuf Mansur. Setelah kita telusuri, ternyata mereka itu memang tidak bisa mengkritisi kitab guru-gurunya, ya kan? Begitu juga nanti yang biasa dia jadikan amalan. Ketika saya membicarakan ini dengan teman-teman para atasé kedutaan Arab, itu banyak juga yang berkomentar, apa itu nggak merusak dakwah Islam. Terus apakah itu tidak membongkar persoalan internal masyarakat Islam? Saya melihat membicarakan ini ya nggak ada masalah, karena Islam itu berdiri di atas pondasi ilmiah. Selama suatu ajaran itu bisa dikritik, orang pasti akan mengkritiknya. Kalau kita tidak membukanya secara terus terang, akan ada nanti pihak lain yang akan membukanya. Jadi kalau kembali kepada cerita dasar Islam, apakah membicarakan orang lain itu dianggap sebagai suatu perbuatan ghibah? Kalau saya ya tergantung masalahnya masalah apa. Kalau masalah pribadi ya saya setuju itu masalah ghibah gitu. Tapi kalau masalah agama, masa itu ghibah? Sementara agama itu bukan milik kita. Agama itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk kita pedomani bersama-sama. Misalnya ya, ucapan Yusuf Mansur itu yang bercerita tentang kuburan, ya dia elaborasilah ibunya yang bernama Umi Uum. Maka kawasan kuburan itu dinamakannya Musa. Makam Umi Uum dan Said Ali Jaber, Musa, di dua-duanya sebagai objek jualan. Salah satu yang membuat kita miris mendengarkannya, itu adanya bahwa Uum itu bisa memberi pertolongan setelah dia meninggal. Jadi ketika dia hidup, begitu juga nanti setelah dia meninggal. Lalu diajak masyarakat berziarah ke kuburannya, yang ujung-ujungnya tentu saja kita tahu yaitu masalah duit. Sumbangankah namanya, pertolongan akhiratkah, atau apalah gitu. Tapi kalau kita telusuri, ternyata kitab rujukannya ada gitu. Rujukan yang dikritik oleh para ulama. Misalnya ya kitabnya berjudul Al-Manhajus Sawi fi Syarah Usulit Tariqah Sadatul Ba'lawi, yang dikarang oleh Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dia mengatakan bahwa nanti para habib itu bisa memberikan memberikan anugerah kepada murid ketika dia hidup, begitu juga nanti setelah dia wafat. Coba, orang bisa memberi anugerah kepada muridnya ketika dia hidup maupun setelah wafat. Sementara kajian kita itu dalam hadis-hadis yang kita temukan, seseorang itu bisa memberikan manfaat atau pertolongan ketika dia masih hidup. Misalnya doa orang alim yang soleh, dia mendoakan itu ketika dia hidup. Ketika dia mati bagaimana? Dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Termasuk nanti Nabi Muhammad ketika dia hidup ya banyak sekali mukjizat gitu, yang dikasih oleh Allah kepada beliau yang mampu dia lakukan. Kemudian ketika beliau sudah meninggal ya sahabat nggak ada lagi meminta ke kuburannya, nggak ada. Bahkan ketika sholat istisqa, Khalifah Umar Ibnul Khattab saat itu meminta kepada Abbas. Ya Abbas, kata Umar. Dulu ketika Rasulullah hidup kami meminta beliau mendoakan. Sekarang engkaulah yang mendoakan, kira-kira gitu redaksinya. Maka Abbas berdoa. Tidak lama kemudian hujan pun turun. Itu Abbas ketika dia masih hidup. Nah Yusuf Mansur enak aja nanti menjual cerita ini. Karena ada kitabnya gitu. Ya kan?
Padahal kitab itu sendiri dikritik oleh orang-orang yang juga dalam ilmunya dan mendasarkan kritikan itu kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi bercerita tentang Yusuf Mansur itu tujuan kita sekaligus membersihkan Islam gitu. Jadi kalau bagi Yusuf Mansur sendiri mungkin dengan elaborasi cerita bohong-bohong ini ya dia ingin dikesankan sebagai seorang yang dekat dengan Allah. Kalau berdoa itu doanya akan dikabul gitu. Karena itu dia pulang, dia akan mendapatkan duit yang sangat banyak. Tapi Yusuf Mansur sendiri nggak percaya cerita doa-doanya itu orang lain gitu. Apa bukti dia nggak percaya? Ya begitu duit dapat oleh dia membangun warung steak and shake. Itu investasi di usaha yang wujudnya real gitu. Kalau memang setiap doanya itu bisa dikabulkan Allah, ngapain dia kerja, ya kan? Ngapain lagi kerja? Doa aja setiap ada masalah gitu. Kayak sekarang nih, itu sahamnya atau emiten sahamnya di bursa efek, dia nggak bisa berdoa, cobalah berdoa. Ini harga-harga jatuh dan berguguran nih, khususnya saham yang dulu kita kenal, dia di satu grup gitu. Dia beli dulu tuh ketika harganya 322 gitu. Sekarang itu harganya cuma 50. Ya saya kena ada etisnya nggak enak saya sebut saham apa ya kan nggak enak kita ya. Itu cuma 50. Berarti dia sudah rugi itu lebih dari 270 rupiah per lembar. Kalau kita kurskan dengan jumlah yang dia beli, potensi kerugian Yusuf Mansur itu ya hampir 70 miliar rupiah. Kalau memang dia bisa berdoa, dipercepatkan doanya mana? Coba dipercepatkan, jangan dirugikan, ya Allah, gitu kan? Tapi gimana caranya? Jadi ini salah satu contoh, ketika kita membuka cerita Yusuf Mansur, kemanapun yang punya saluran gitu, kita ingin melindungi agar tidak lagi ada orang-orang yang dikorbankan mengatasnamakan agama atau dekat dengan Allah. Yusuf Mansur sendiri ya kalau dia sukses menjalankan misinya yang artinya itu warung steak and shake-nya bertambah. Maka dia akan mendapat pemasukan uang yang lebih adem mungkin ya setiap bulannya. Nah, sekarang dengan banyaknya protes kepada ya apakah itu referensi, apakah itu Yusuf Mansur sendiri gitu dan kelompok-kelompoknya itu terus terang dia agak kelabakan sekali. Dia mau jual-jualan nanti nanti haji undangan raja ya mungkin nggak bisa lagi gitu. Atau dia mau bercerita mau wallahi 1000 kali gitu di kuburan Nabi aneh jumpa dengan Rasulullah gitu. Orang juga nggak akan percaya lagi. Kenapa? Karena cerita-cerita seperti itu ujung-ujungnya pasti tujuannya itu tujuan duniawi. Dia menjual cerita Nabi untuk tujuan duniawi. Tujuan duniawi ya gimana mendapatkan duit. Di kemana-mana nanti dia membuat cerita proposal agar orang terpedaya untuk mengumpulkan duit. Gitu. Jadi itu yang dikembang-kembangkan oleh Yusuf Mansur. Ketika kita mengungkapnya ini, ya supaya kebenaran Islam itu nampak. Dan kritikan terhadap buku-bukunya itu pun kita ungkap gitu. Jadi sebagian maaf gitu ya, kiai-kiai gitu. Jadi jangan pula alergi ketika kita membicarakan masalah Yusuf Mansur gitu. Karena hal ini akan menentukan lagi jalan Islam kita sudah benar atau belum. Dan ketika kita mengkritik Yusuf Mansur membuka cerita-cerita tipuan yang dia lakukan dan wujud usahanya berupa warung steak and shake itu tujuan kita ya agar kebenaran itu nampak di hadapan mata dan bisa diverifikasi. Begitu juga cerita palsu Yusuf Mansur itu bisa diterima bahwa itu cerita palsu gitu. Jadi nggak ada ya kali ya nggak ada itu. Mudah-mudahan dengan terus kita mengungkap cerita Yusuf Mansur ini, kebenaran akan segera kita ungkap dan kebatilan itu akan segera terlihat. Warung steak and shake Yusuf Mansur yang dia dapat dengan cerita uang-uang yang menjual cerita agama itu akan ditentang oleh masyarakat dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.